Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Pak Randy selaku pengampu, dosen pengampu praktikum pemrograman komputer, dan kepada kakak-kakak asisten. Perkenalkan, nama saya Amir Fana Siddiqui, mahasiswa program studi D4 Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menjelaskan sekaligus demo untuk pengenalan bahasa Python, di mana di sini saya telah melakukan pengubahan dari awalnya dari bahasa VB Visual Basic menuju ke bahasa Python. Yang pertama kali kita menggunakan converter untuk mengubah bahasa VB ke bahasa Python. Pemrograman ini kemudian kita lanjut untuk menjelaskan mengenai script mulai dari acara pertama. Di acara pertama ini kita disuruh untuk menghitung rasio kependudukan. Di sini tampilkan awal, untuk agar berjalan kita harus melakukan running satu persatu untuk setiap jenis. Di sini untuk strukturnya, ketentuan dari script mengenai provinsi, penduduk, kematian, rasio, dan untuk button hitung. Kita run lagi, dan di sini untuk prosedurnya, prosedur ini berisi mengenai rumus agar menghasilkan rasio dari data yang telah dimasukkan. Kemudian yang terakhir ini display untuk memunculkan GUI-nya. Jadi kita di sini untuk Python ini tidak perlu membuat General User Interface, namun otomatis setelah kita masukkan script dapat digunakan. Oke, kita munculkan Bali, jumlah penduduk 10, jumlah kematian 1, hitung rasionya 0,1. Jadi untuk bahasa Python ini terkenal lebih sederhana, namun perlu pemahaman yang lebih untuk bisa menggunakan bahasa pemrograman ini. Kemudian lanjut ke acara kedua mengenai form utama. Di sini kita akan bertugas untuk memunculkan satu textbox untuk pengisian nama provinsi. Di sini tentukan penamaannya, taran, kemudian di sini terdapat ketentuan untuk skripnya, kemudian ada prosedur, prosedur ditandai dengan adanya skrip dev. Di sini kita menggunakan untuk mencirikan sebuah prosedur. Kita isi Bali. Oke. Oke, kemudian untuk acara kedua, kali ini kita akan membuat form penduduk di mana nantinya akan dimunculkan GUI seperti ini, berasal dari provinsi, kita isi provinsi, jumlah penduduk pria, jumlah penduduk wanita, kemudian jumlah kematian pria dan jumlah kematian wanita. Untuk penjelasan skripnya di sini untuk penamaan dari file Python, terus kemudian di sini untuk ketentuannya, struktur bahasanya, sini menggunakan titik 2 untuk separator tiap jenisnya. Kemudian di sini terdapat prosedur, tandai dengan def, untuk pengisian provinsi, akan munculkan value berupa provinsi. Sini untuk jumlah penduduk provinsi, kemudian di sini juga terdapat prosedur untuk jumlah kematian. Oke, langsung kita coba aja. Ini kita masukkan provinsi Bali, kemudian untuk jumlah penduduk pria, kita misalkan 100, untuk jumlah penduduk wanita kita misalkan 90. Kemudian untuk jumlah kematian pria, ini kita ambil 10 coba. Kemudian jumlah kematian wanita kita ambil 15. Kemudian di sini kita
Di sini terdapat button untuk memunculkan hasil setelah kita memasukkan angka pada textbox, tab textbox. Di sini untuk jumlah penduduk, kita hitung berdasarkan hitungan ini berdasarkan jumlah pria dan jumlah penduduk wanita. Di sini 190, kemudian untuk jumlah kematian penduduk Provinsi Bali adalah 25 dari penjumlahan dan nilai yang telah kita masukkan jumlah kematian pria dan jumlah kematian wanita. Kemudian kita masuk ke acara ketiga. Di sini acara ketiga ini mengenai pengubahan percabangan, bentuk percabangan dari Visual Basic ke Python. Bahasa Python di sini ada percabangan if, elif, else. Untuk penjelasan script dari awal, ini untuk importnya berupa Python, sekitaran, kita harus run satu persatu untuk setiap kolomnya. Ini juga ada struktur bahasa, naik if dan if terbalik. Akan dimunculkan pada buttonnya, button di akhir general user interface-nya. Dan di sini ada script untuk ketentuan perulangannya untuk percabangan, untuk percabangan if. Untuk percabangan if, di sini prosedurnya if angka 0 maka akan memunculkan kata-kata berupa 0. Kemudian di sini untuk prosedur dari if terbalik dengan ketentuan seperti berikut dari sini sampai sini yang dapat berfungsi ketika kita menekan button if maupun if terbalik. Kita ini harus di-run satu persatu ya. Apabila nantinya tidak di-run satu persatu maka akan menimbulkan error seperti ini. Ini error karena ada kolom di atasnya yang belum dijalankan. Kita harus jalankan satu persatu. Oke, di sini untuk display tampilannya. Oke, ini coba kita masukkan if 0. Kita coba masukkan if-nya di textbox 8. Kita tekan buttonnya if kurang dari sama dengan 8. Kemudian di sini kita coba untuk menjalankan program dari if terbalik. Masukkan angka berikan 4. Tekan button if terbalik kurang dari sama dengan 8. Muncul sesuai, keterangan ini muncul sesuai dengan prosedur yang telah dituliskan pada skrip di atas, baik itu if maupun if terbalik. Kemudian yang terakhir untuk acara keempat ini kita masuk ke bentuk perulangan. Untuk perulangan pada bahasa pemrograman Python di sini ada while dan ada for. Di mana while ini untuk perulangan yang belum diketahui nilai perulangannya berapa, belum diketahui nanti akan muncul nilai berapa. Sedangkan untuk for ini digunakan untuk perulangan yang sudah diketahui akan muncul angka berapa, akan muncul perintah apa ketika kita memilih button yang sesuai ketentuan. Ini untuk penjelasan skripnya. Sini untuk buat kita run satu persatu. Kemudian untuk ini yang akan ditampilkan, kita harus run satu persatu. Terdapat prosedur pada perulangan while. Kemudian kita coba run. Sini untuk display. Nah, di sini akan muncul nilai awal, nilai akhir, dan interval. Kita coba masukkan nilai awalnya 2, terus nilai akhirnya 10. Terus untuk intervalnya, kita coba masukkan 2. Di sini akan memunculkan nilai perulangan yang diawali dari nilai 2, akhir, dan dengan interval 2 angka. Nah, 2, 4, 6, 8. Di sini intervalnya antar angka, yaitu 2 dengan ketentuan awal 2 dan angka akhir 10. Kemudian masuk ke perulangan for next, dan for each next. Di sini taran satu persatu, kemudian terdapat tutur bahasa yang ingin dimunculkan.
Selanjutnya terdapat prosedur. Di sini untuk perbedaannya untuk for ini sudah diketahui kelompoknya. Jadi nanti saat kita memilih button dari for next, nanti akan dimunculkan angka 1, 2, 3, 4. Kemudian sama dengan for each next yang akan memunculkan data berupa array. Yaitu untuk ini akan memunculkan apabila kita menekan button dari for each next, akan muncul pesan berupa 1, 2, 3, 4. Oke, kita run juga. Kita harus run satu persatu agar tidak terjadi error pada programnya. Ini di sini terakhir untuk display. Nah, kita tekan for next, akan memunculkan nilai sesuai dengan yang telah ditentukan. Bila ini coba kita ganti 10. Kita tekan for next. Kita run dulu. Nah, ini akan memunculkan angka pesan berupa 10, 2, 3, 4 sesuai dengan yang kita masukkan pada prosedur script untuk for next maupun nanti untuk for each next. Bisa kita custom masing-masing. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pengenalan bahasa pemrograman Python dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.